Maka dia Nabi ta si bawa ko tumatu tumuripuji. Si bawa ko mumatu ma'aman ahbabta. Si bawa to mupuji. Jadi kita ini tidak bisa sembarang mencintai anak-anak muda. Terkadang sembarang mencintai orang yang jauh dari syariat, buka-bukaan pakaiannya apa, melanggar-langgar syariat dicintai. Hati-hati karena tidak sembarang bisa kita cintai seperti itu. Sini orang yang sangat kita cintai itu tentulah Allah nomor satu, yang kedua Nabi Muhammad. Silakan ditambah yang halal yang berikutnya. Maka itu cinta kepada Nabi di hati ini tidak bisa lemah, harus kuat. Karena itu menjadi modal kita nanti untuk si bawa ke Nabi SAW. Dan sahabat Nabi itu ini rata Bapak Ibu, mencintai Nabi Muhammad di atas cinta kepada segalanya. Bagaimana caranya? Mata nakama nukamatan illa wada'at fi kaffin nabi fi kaffihim wadallaka biha wajha. Itu Nabi tanasa narekoma micui natada itu micun Nabi tan. Kemudian dia usap wadallaka biha wajha. Kemudian diusapkan ke mukanya. Adakah orang nala micunna kemudian diusapkan ke mukanya? Dia kagak. Tapi micunna Nabi tan itu ditak. Nukama itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para hadirin wal hadirat jamaah maghrib, wabil khusus para alim, para orang tuaku sekalian. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan bulan Ramadan, sudah Idul Fitri, kembali kita melanjutkan pertemuan kita lewat membaca penggalan-penggalan sejarah sirah nabawiyah yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Rasulullah. Buku yang saya bawa malam hari ini adalah Mukhtasar Dalailun Nubuwah. Di sini ada bab Bismillahirrahmanirrahim, Murafaqatu Muhammadin Rasulillahi fil Jannah. Bersama Nabi Muhammad surona pung Allah Ta'ala fil jannati oko suruga. Wah, banyak judulnya ini. Tentu ini dambaan kita semua, walaupun kita beribadah maka depan ritata wedingi makasiwiang masompa kupuange dengan berharap pada Allah ya puang patah maka aku suruh weding, karena ada di surah Al-Isra ayat 44. Maka dia pun Allah Ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard. Bersegeralah ila maghfirah min rabbikum, untuk menggapai ampunan Tuhanmu, wa jannah, dan surga. Jadi ini perintah juga dari Allah. Surga yang mana itu? Arduhas samawat wal ard, ia luanna ya surga as-samawat wal ard, pada luanna langi si bawah bumi ini. Wa'iddat lil muttaqin, yang disiapkan lil muttaqin, bagi orang-orang yang mapatuh kupung Allah Ta'ala.
Jadi Allah menyebut sendiri bahwa sejak jangan ditunda-tunda untuk segera menuju ampunan Tuhan dan surganya. Jadi wad dingi jamai decenge sambil mengharap riona pung Allah Ta'ala puang memare tamasika puang tapat tama kak surgata weding karena Allah sendiri dan di surah Al-Isra 44. Nah ya kia makare panditata nomor 2 miatu nomor si dinna ya regaya ro kami namatan ria malata nareko de nagaga suruga si bawarana kale ngerang rio nami pung Allah Ta'ala bawang ridha Allah saja yang kita harap. Itu amal kualitas yang paling tinggi di dalam hidup. Di sini ada judul Murafaqatu Muhammadin Rasulullah fil Jannah, menemani yare kasih bawa ki nabitta oko suruga. Penulis buku mengatakan begini, Innallah subhanahu wa ta'ala majappu pung Allah ta'ala qad aqarra a'yuna sahabati rasulihi bisuhbatihi fid dunya. Puna dapat tentu kupung Allah ta'ala bahwa iya ro sahabat na nabitta napa tentu puangi makada naita langsung nabitta. Jadi ini suatu kehormatan ini Bapak Ibu, bahwa para sahabat Nabi ro melihat langsung nabitta. Wa tasarrufu bi ru'yatihi, memperoleh kehormatan karena bisa langsung memandangnya. Wasima'u kalamihi, nang kalinga langsungi bicaran na nabitta. Min famihi syarif, boleh langsung ukko timun na nabitta sallam yang kemalebbi'e. Jadi ini sahabat luar biasa karena mereka mendengar langsung, menyaksikan langsung. Wa khassahum bidzalik, dan para sahabat na nabitta istimewa dengan itu. Jadi melihat Nabi itu satu kenikmatan tersendiri. Kita yang sudah mimpi Nabi Muhammad pasti merasakan itu. Engkau tahu Sopeng, sekarang dia jadi guru di Sopeng, nyantri dulu di Mangkoso. Nah cerita nggak makada, ia ro biasa waktu kunasa ngoko Mangkoso, meloklah deki mimpi suruh untuk Nabi talaletin rota. Dicarilah salawat-salawat yang bisa menyebabkan mimpi Nabi. Ternyata tidak seperti yang diharapkan. Sengaja garek matiin ruku masigi untuk suruh untuk Nabi setelah mengamalkan salawat. Tania Nabi datang. Arek desemi. Naik keseta. Dia yang cerita. Ya mungkin nama saya kupung Allah Ta'ala, dia tamat dari Mangkoso, tinggal beristri orang Sopeng, menjadi imam di sana, menjadi guru di sana. Suatu malam, gare, angkat naik kuda. Dia senantara naik kuda, gilingi mitai, naitero ini orang yang memimpi ketemu Nabi. Kemudian mega gede tahu makada huwa Rasulullah, Nabi tanasiro. Dalam sekian detik saja melihat Nabi motoi. Ia ronaseng onronya menau seding wita Nabi kulaletin roku. Beberapa hari itu saya tidak pergi kerja. Menyemengi naseng. Menyama papina dikur untuk Nabi kulaletin roku. Semoga saya tidak pergi bekerja. Bayangkan. Nah, ini bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi ini khassahum bidzalik, diistimewakan dengan melihat langsung Nabi tafanalur raf'ata fid dunya wal akhirah. Maka para sahabat Nabi itu memperoleh ketinggian derajat di dunia dan di akhirat. Wa min si'ati fadlillahi wa amimi rahmati, nayakia luwanna pamasena pung Allah Ta'ala an ja'ala liman lam yurzak hadhil manzilata, na panjaji topong Allah Ta'ala to de engkai na lengi
kedudukan pada sahabat dan Nabi tasiruntuk langsung idi ni si kita ini kita tidak melihat Nabi Muhammad ke Madinah, hanya lihat kuburannya. Sabilan limurafaqatihi, naletoni pun Allah Ta'ala kesempatan untuk siruntuk monro si bawa nabitta fi jinanil khuldi, di surga nanti. Jadi tongengi di deta siruntuk nabitta tapi maka depan ditata ye. Walaupun kita tidak seperti sahabat, tapi Allah membuka peluangnya untuk kita bertemu dengan Nabi Muhammad, bahkan hidup bersama dengan Nabi Muhammad. Di antara amalan yang disampaikan di sini, dia bilang di sini, bab berikutnya, al-asbabul muaddiya ila murafaqati Muhammadin Rasulillahi fil jannah. Sebab-sebab yang bisa mengantarkan orang untuk si bawai Nabi tau ke surga berdasarkan sirah nabawiyah. Ya. Di sini di antara tanawatil asbabul musilatu limurafaqati Muhammadin sallallahu mak dupa-dupa naseng sahabat ya badinge banca jilaleng untuk si bawa kitu ku Nabi, si bawa Nabi tau ke surga. Jadi banyak jalannya. Bapak Ibu, banyak jalannya, maka dia guru tamega tu lalena. Jadi tania bawa sahabat Nabi tamatu di si bawa tuo, na yakia idi maneng umatna Nabi Muhammad di manengi siruntu tuo ki si bawa Nabi tamin. Di antara sebab wa min ahammiha, di antara sebab-sebab utamanya awalan nomor sidi taatullahi ta'ala wa ta'atu nabiyhi wa mutaba'atihi. Apa tongetta kupung Allah Ta'ala si bawa surona nania ia cinrolaiwi kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini ada sirah di belakangnya disebut karena ini memang kitab sejarah. An Aisyah boleh riwayat ku Sayyidah Aisyah, makadai Sayyidah Aisyah menceritai makada ja'a rajulun ilan nabi, angkasi diurani mangolo ku Nabi sallallahu pakala, makadai ya Rasulullah, suruna pung Allah Ta'ala, innaka la uhibbu ilayya min nafsi, innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Idi tunaseng lebih puji idi daripada aleku reale, ya pipa pujiku kuidi daripada pujiku ku aleku. Dia bilang, wa innaka la uhibbu ilayya min waladi, lebih puji ki idi daripada anak-anakku mana. Wa inni la akunu fil bait, iya runasa narekong kakakku boleh, fa adkuruka aku menggediang ungeraki, fama asbaru hatta atiya fa anzur ilaik. De ulle nasa perengi monruka aku pasti ujuk iki. Wa idza dzakartu mauti nareko wingerangi nasa ngemateku wa mautaka nanniya mateta ya Rasul arabtu wisangi makadaannaka idza dakhalta jannata rufi'at ma'adan rufi'ta ma'an nabiyyin. Iya ronasa ngidi nareko mateki matu si bawa manangi para nabi dan rasul. Wa inni apo ya nasa nareko tama kak matu ku suruga khasitu alla ara mitaulah kak naseng engka kak ku suruga nate de tasiruntu. Jadi ini ada orang Bapak Ibu taliwa papujinna ku nabitta, dia sudah dengan jujur mendatangi Nabi Muhammad. Nah ita ku benena engka naseng wita mangolo si diurani ku nabitta, dia curhat. Iya tu naseng papujiku kuidi mengalahkan semuanya. Ya si papujiku kuidi daripada papujiku ku takkaleku ku anakku. Iya ronaseng iya narikong kagak ku bolaku kemudian ngerangi. Dia ule nasa perang ngomong roka ku boleh. Pasti ujuk kai. Jadi ada orang ini yang mondar mandir ke rumahnya Nabi ta. Ini mi orang ini. Dia noleh perangi. Dari saking nikmatnya itu melihat Nabi Muhammad. Makanya dalam satu riwayat, ia rokare ini baris sab kanan,
Saf kanan inilah tempat yang paling diburu orang waktu Nabi Muhammad SAW. Nanti penuh di sini baru orang tambah ke sana. Magi itu tempat saf pertama kanan diperebutkan, di samping ada pahalanya, di samping gara iya Nabi takuporaima assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang menghadap ke kanan kemudian giling mito ke mondri. Ini gadek gagah. Kalau dalam salat 5 waktu. Iro tapana Nabi ke kanan sana, jadi napoji sahabat nareko gilingi Nabi dia tatap langsung mukanya Nabi Muhammad. Nanya menyemengi. Jadi satu kenikmatan sendiri yang dirasakan oleh sahabat itu kalau melihat langsung muka Nabi Muhammad SAW. Ini ada orang tidak tahan kalau di rumahnya, dia pergi ke rumahnya Nabi Muhammad. Wa anni idza dakhaltu jannata yaronat matu nasen dari kota maka aku suruga khacitu mitau mo pa nasen Allah arak. Dewi taki, betulnya dek tas di bawah. Mitau ka nasen. Falam yarudda alaihi nabi. Yaro nabi tadi nabali. Karena Rasulullah ini menunggu petunjuk dari Allah. Hatta nazala Jibrilu. Noi Jibril, malaikat Jibril bihadhil ayati wi ayat. An-Nisa ayat 69 menjawab, Allah yang jawab komentarnya ini orang. Maka dia pun Allah Ta'ala wa may yuti'illaha wa rasula nigi mapatu ko pun Allah Ta'ala si bawa surona fa ulaika maka mereka itu ma'an ladina an'ama Allahu alaihim, mereka nanti akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah dalam surga tentunya. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, orang mati syahid, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka ini nanti hidup bersama. Jadi jawabannya di sini aja kami tahu maka dade tasuruntuki uku suruga si bawa nabita. Si bawa ki matu, yang penting mapato ki kupung Allah Ta'ala, mapato ki o kusurona pung Allah Ta'ala. Jadi inilah yang paling pertama menjadi syarat narekomelo ki si bawa ko nabita o kusuruga, apa to pato ki kupung Allah Ta'ala. Padahal yaro wetu wede to nameta. Ya Allah, cuma ini kan godaannya sangat besar Bapak. Sangat gampang menceramahkannya, tapi ini kan luar biasa cobaan hidup ini. Ya. Untuk patuh 100% kepada Allah ini tantangannya banyak. Di antaranya ada hawa nafsu. Di antaranya ada lingkungan. Minal jinnati wan nas. Angkato setange. Ya jeri mini beli ada mamajaradam tama kodare. Gangkanan na pengaruhi atita tama ko atita mak bici. Ada juga lingkungan. Minal jinnati wan nas. Jin dan manusia. Jadi padahal nareko ipikiri-pikiri ki de to nama etta nelau ko pong Allah Ta'ala untuk mapato ki ko puange. Kalau sadar ki lagi ya begitu. Jadi syarat untuk tuo ki si bawa nabita ko suruga, mondo ki ko suruga si bawa nabita nomor di ketaatan pada Allah. Yang kedua, kasratus salati wal mudawami alaiha. Memperbanyak salat, banyak sujud. Idin itu, orang-orang tua aku ini banyak sekali salatnya. Berdasarkan riwayat, nah ini sejarah, karena kajian kita melihat penggalan-penggalan sejarah. Engkasi di sahabat, ya sengi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia cerita makadai kuntu abitu ma'a Rasulillah. Jadi Rabi'ah ini laki-laki. Kuntu abitu monroka okkobolana nabita ma'a Rasulillah. Jadi ini ada orang yang sengaja tinggal-tinggal di rumahnya Nabi SAW. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Saya menyiapkan air wuduknya Nabi dan membantu kebutuhan-kebutuhannya.
Jadi datang kasihan ngabdi nih ke rumahnya Nabi. Mau berwudu, dia yang siapkan airnya Nabi. Nari kongka keperluan, alena bantu Nabita. Monro makwaro gangkan nang kasih di wetu wa nyama pa ye tau ye. Faqala li maka dai Rabi'ah. Ang kasih di wetu maka dai Nabita ko iya. Sal ilau ki nasa. Aga ilau. Weh, naknya ini orang ini. Nabita yang menawarkan ilau ke koya, aga ilau. Fakultu. Saya kata Rabi'ah menjawab. As'aluka murafaqataka fil jannah. Iya parilauku meloka sibawa idi fil jannati uku suruga. Saya mau hidup bersama kita dalam surga. Qala maka dai Nabita, awa gaira dalik. Aja kamana sangka parilau tak liange, masyaallah. Sudah minta satu, disuruh minta lagi yang lainnya sama Nabi. Enaknya mami ini Bapak Ibu. Hidup bersama Nabi itu satu kenikmatan. Ini apalagi diminta ilau ko aga milau. Aga tailau ko ya. Milo kana sa sibawa idi o ko suruga. Maka dia Nabi tailau pi, aja kam angka pilihannya. Maka dah huwadak dia bilang. Huwadak. Maka dia Rabi tadi kaga. Iyan miro bawa si di pokona peko caraku. Si bawa ka idi ko suruga matu suri mundrie. Aga nasa Nabita. Ini menjadi pegangan buat kita semua dalam penggalan sejarah ini. Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tabantu ka naseng, ya ko pak basaugi ro kapang. Fa'inni ala nafsika. Tatulunga untuk padu paya tu parilauta bikathratis sujud. Pemigai sujud tak? Kasih banyak sujud tak? Kan kamu ini minta supaya hidup bersama saya dalam surga. Tatulung tabantu ka naseng untuk padu pa ya tu parilauta bikasratis sujud. Kasih banyak sujud tak? Tentu masing-masing orang tidak sama kemampuannya sempajanna, karena ada orang yang kerja fisik mencari nafkah Bapak Ibu, seperti kita yang di Okoki Galung Niaga, tukang batu, pekerjaan berat semua itu kerja fisik. Otomatis kalau malam mungkin tidak bisa seperti orang, tapi tidak bisa juga kita bilang begitu, karena tahun berapa roh saya? Tahun 96. Sekitar tahun 1997 saya waktu itu ada di Mesir. Saya selalu sholat di Masjid Fatimah, di Masakin Usman namanya di Kairo. Kasi di Masigi, dekat dengan kos. Tulim lo kakak masam pajak karo. Ang kasi di bapak-bapak wita, iya ko pura masam pajam magharibi, tatto ni masam pajam makaita, mawe isa napa pajak. Rupanya ini bapak adalah orang yang rutin salat tasbih setiap malam. Kebetulan sedepek kak, naja kak bicara itu bapak. Maka day, tesemu gaya sengi di na anu, coba nih Pak Basogir, tesemu gaya di na ya sengi sampajat tasbih, maka dah kaya biasa kak, tak cica-cica. Maka day, iya ko tolemuna, laksanakan tiap malam katanya. Saya ini tiap malam kak kerja salat tasbih. Wita jena, ada bekas coro. Rupanya dia adalah pekerja bangunan. Pakaiannya tidak baru, kasihan. Pakaian-pakaian pekerja bangunan. Di kakinya itu kan biasa itu kalau macam puruki, biasa itu namo puraki dia puraki ceme, yang kamu apa bekas itu kulihat di kakinya. Kulihat juga dia bekerja kalau siang. Terkadang itu kulihat, oh pekerja bangunan.
Rupanya dia adalah pekerja bangunan tapi wita langsung. Pokoknya kalau pura masam pajam maghribi, masam pajam tasbih. Jadi kalau kita mengatakan pekerja keras itu tidak bisa salat malam, belum tentu. Karena kalau kemauan kuat, bisa saja justru yang capek bekerja di siang hari, malah dia yang rajin juga bangun malam. Yeah. Insya Allah sejarah yang diceritakan oleh Rabi'ah ini membuat kita termotivasi untuk melanjutkan. Saya tidak mengatakan mari salat sunat, tidak, karena Bapak Ibu adalah pas sempajam manengi para pekerja selalu melaksanakan salat sunat, tetapi ini menjadi motivasi kepada kita. Maka dari Rabi'ah si di perilaku si dimi melo kasih bawa idi oko suruga matu. Maka dia nabita ajakan mangka parilau tak pemang. Maka dia gaga ya mimbro bawang. Pokoknya saya mau sama kita di surga. Maka dia nabita ini ala nafsi kabikasrati sujud. Tatulunga tabantuka untuk padu paya tu parilau tak bikasrati sujud. Pamigai sujud tak. Artinya ini Rasulullah akan memperjuangkan umatnya yang banyak sujud untuk sama-sama di surga. Ini jalan kedua. Satu tadi, kepatuhan tingkat tinggi kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tapamegai sujud tak gere. Nah, yang ketiga, ada penggalan sejarah yang dikutip oleh penulis buku ini. Yang ketiga, ya komelo kisibawa nabi tau ko suruga. Mahabbatun nabi, salisan mahabbatun nabi. Papojita ku nabita. Ya mak bicara papoji, mak bicara ati ki lisa ati ye. Ini ada riwayat sejarahnya an Anasin dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka dai anna rajulan sa'alan nabiyya anissa. Angkat oh ye pernah kejadian angkasi diurane mangolotoi ku nabita. Jadi sama di dunia ini masyarakat mendatangi pandai tanah. Di masa Rasulullah juga banyak sahabat yang mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaannya masing-masing. Ini ada seorang laki-laki dalam penggalan sejarah ini, anna rajulan sa'alan nabiyya anisa'an kasih diurane makutane kunabitta anisa'ati, tentang kiamat. Ya pakutanana tentang esok kiamat. Maka dai faqala mata sa'a. Suruh po Allah Ta'ala. Upan na kiamat lino. Baik. Kapan ini kiamat? Di sini di riwayat ini tidak diterangkan secara detail. Di riwayat lain saya baca riwayat ini, nagetengi ko sahabat kan angkai nabi tatudang. Tetongnya lena. Ya Rasul, kapan kiamat? Nageteng ngere ko sahabatnya yang lain. Tudaki nasa. Jadi napa tudangi ko sahabat na dapat nagetengin no. Purana nagetet tudangi makat deh paima, tetoi paima, makutanai. Mata sa, kapan kini kiamat? Sampai berulang begitu 3 kali. Di riwayat yang dikutip penulis ini tidak dijelaskan sedetail itu. Di riwayat yang lainnya. Yang ketiganya, makade, baru dijawab oleh Rasulullah SAW. Makade Nabi ta, wa madza a'datta laha. Ini riwayat sahih ini ada di Sahih Bukhari Muslim. Wa madza a'datta laha. Coba bahasa tadi. Tulimat makutana ki tentang kiamat. Ada persiapan tak? Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat nasa nabita? Qala, laki-laki itu menjawab, la say. Betul degaga. Coba bahasa taruh degaga ya Rasul. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Iya mirobawa naseng iya persiapaku. Malakde upoji pung Allah Ta'ala si bawaidi. Itu yang diandalkan menunggu-nunggu kiamat Bapak Ibu.
Aga persiapan tak pinggah kadek gaga ya Rasul. Kami nasa mempersiapkan papujikku koi pungala taala si bawa papujikku koi di. Wakala aga nasa nabita anta ma'aman ahbabta. Maka dia nabita si bawa ko tumatu tumuripuji. Si bawa ko mumatu ma'aman ahbabta. Si bawa to mupuji. Jadi kita ini tidak bisa sembarang mencintai anak-anak muda. Terkadang sembarang mencintai orang yang jauh dari syariat, buka-bukaan pakaiannya apa, melanggar-langgar syariat dicintai. Hati-hati karena tidak sembarang bisa kita cintai seperti itu. Sini orang yang sangat kita cintai itu tentulah Allah nomor satu, yang kedua Nabi Muhammad. Silakan ditambah yang halal yang berikutnya. Makanya Nabi tasibawa ko tumatu temu puji. Kala Anas bin Malik yang ada di situ menyaksikan ini, fama farihna bisai'in farahana biqaulin nabi. Samanna de gaga. Ada yang menyebabkan kami Mario pada riota purana lengkalinga adan Nabi taye. Tidak ada kata-kata yang mengalahkan gembira kami dengan kata-kata Nabi yang mengatakan ini. Anta ma'ahaman abta, kamu nanti bersama orang yang kamu cintai. Kenapa? Qala Anas, nasabak makadai Anas, fa'ana uhibbun nabiyya, upoji Nabi Muhammad, upoji Sayyidina Abu Bakar, upoji Sayyidina Umar, wa arju an akuna ma'ahum. Saya katanya berharap supaya saya bersama mereka, bihubbi iyahum, karena cintaku pada mereka. Wa illam a'mal bimisli ma'amalihim, walaupun saya harus mengakui saya tidak bisa beramal seperti tiga orang ini. Ini menjadi wakil kita. Maka dia Sayyidina Anas bin Malik, saya ini lega. Maksudnya harapan besar. Nasabayiro nasa kuatiku upoji nabita upoji Sayyidina Abu Bakar upoji Sayyidina Umar. Maka dia dibeta si bawa tu kau tumatu tumupoji. Maka itu cinta kepada Nabi di hati ini tidak bisa lemah, harus kuat. Karena itu menjadi modal kita nanti untuk si bawa ke Nabi SAW. Dan sahabat Nabi itu ini rata Bapak, mencintai Nabi Muhammad di atas cinta kepada segalanya. Allah dan Rasulnya itu melebihi di atasnya yang lainnya. Maka ini cinta Nabi ini harus memang diajarkan kepada anak kita, anak cucu kita waktu masih kecil. Bagaimana caranya? Orang tua punya cara masing-masing. Bagaimana caranya cinta Nabi Muhammad? Di antaranya adalah sirah, sejarahnya Nabi Muhammad diajarkan. Jadi dengan mengetahui bagaimana Rasulullah SAW sejarahnya, ini menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Di antara sejarah yang diungkap oleh kitab sejarah tentang Nabi Muhammad yang membuktikan bahwa ia sahabat Nabi rata itu mencintai Nabi melebihi cintanya pada dirinya. Di antaranya ada di Sahih Bukhari ceritanya Urwah. Itu Urwah diutus oleh teman-temannya Urwah. Loka konaseng bergabung si garu ko si bawa Nabi Muhammad dengan sahabatnya. Maraga-raga batena sahabat Nabi memperlakukan nabinya. Loka ni gare. Setelah tinggal di sana, kembali ke kampungnya, dia cerita. Dia bilang apa? Ra'aitu Kisra wa Kaisara. Saya sudah melihat raja-raja di tengah bawahannya. Di pagaganaseng tahu batena mapakalabbi mengalahkan sahabat Nabi tabatena mapakalabbi ku Nabi. Bagaimana caranya? Mata nakama nukamatan illa wada'at fi kaffin nabi fi kaffihim wadallaka biha wajha. Itu Nabi nasa narekoma micui natada itu micun na Nabi. Kemudian dia yusap wadallaka biha wajha. Kemudian diusapkan ke mukanya. Adakah orang nala micunna kemudian diusapkan ke mukanya? Dia kagak. Tapi micunna Nabi itu ditak. Nukama itu ini yang keluar dari mulut Nabi SAW, dia tak ada.
Nareko mapusay na bitta, nalay keang, nambil keang. Di antaranya dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Nasabah mondro ke bulana waktu pilih hijrah ke Madinah, mondroi sekitar 1 bulan. Ia biasa mapella dek gaga AC, dek gaga kipas. Mapusay na bitta. Itu dilap oleh sahabat. Bahkan Rasulullah tidur siang dalam sejarah ada di Ibnu Hisham. Mitti'i pusat na nabitta pole kusikut na nabitta. Itu Abu Ayyub Al-Ansari pergi ambil botol, Pak. Dia tada itu keringat. Bangun Nabi Muhammad nah lihat, mau ku apa itu keringat? Tiban ya Rasulullah. Mau kami jadikan wangian di keluarga saya, karena memang harum itu pusat na nabita. Dia napa ada pusat taidi. Pusat na nabita harum. Sehingga itu diambil, dilap. Orang mungkin mengatakan tidak masuk akal. Cocok, bilang mungkin tidak masuk akal, tapi ini dicatat dalam sejarah. Kalau berbekam, sahabat tidak membuang darahnya Nabi. Darahnya itu diminum oleh sahabat. Dan Rasulullah tidak marah. Seandainya bukan buku bagus yang sebutkan, Syekh Maliki Al-Hasani dalam bukunya mengatakan, bahkan engkau sahabat Nabitta, nainungi temena Nabitta. Rasulullah tidak memarahi sahabat. Kenapa Rasulullah tidak marah? Sebab yang dilihat oleh Rasulullah ini adalah makada anak makokwe ekspresi cinta. Tanda cinta itu semua. Dan cinta kepada Rasul itu adalah perintah dari Allah. Maka sahabat Nabi betul-betul mencintai Nabitta di atasnya cintanya pada dirinya. Orang akan jijik minum darahnya sendiri. Tapi darahnya Nabitta tidak dibuang. Dibiarkan darahnya bercampur dengan darahnya ke dalam tubuhnya. Karena ya papujina ku Nabitta daripada papujina ku alena. Inilah tantangan kita menanam cinta ini, mengupayakan cinta ini masuk di hatinya anak cucu di rumah. Jadi yang ketiga cara kita untuk si bawa Nabitta ko sorimondrie di surga adalah peliharalah cinta Nabi dalam hati kita. Yang keempat, sudah mau masuk Isya. Ya. Yang keempat, di antara cara supaya si bawa ki Nabitta di sorimondrio ko surga, maka dekwe rabian yang keempat, husnul khuluq lepa kesing yang pewe ampe seleng tentunya. Dan alhamdulillah budaya kita di Indonesia ini adalah budaya-budaya yang sebenarnya menetes dari budaya Islami. Ini ada riwayat dari Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka dari Nabitta, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling saya cintai dari umatku, wa akrabikum minni majlisan, dan orang yang paling dekat dengan saya tempatnya di surga nanti, siapa mereka? Ahasinakum akhlaqa, adalah orang yang paling baik ampena. Tentu kuma bicara ampeki ini sangat luas Bapak. Ampe tak kupuange, ampe tak kepada terupa tahu, bahkan ampe tak kolok-koloke, bahkan Nabi Muhammad itu menurut Profesor Quraisy makiadai dengan benda-benda di rumahnya. Aduh, ini Rasulullah. Makanya nama-nama benda di rumahnya itu ada nama-namanya, dikasih nama benda-bendanya. Tongkatnya itu al-mamsuk. Tikarnya itu al-mizallah. Pedangnya Zulfikar. Apalagi saya tidak hafal, Pak Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab
dalam kitabnya Membumikan Al-Quran jilid 2 itu menerangkan itu dengan sangat rinci. Kata Profesor Quraisy Shihab, apa maksudnya ini Rasulullah memperlakukan benda di rumahnya seperti orang hidup? Ia naroyaseng ampe. Jangankan kepada makhluk yang hidup, benda-benda yang dianggap mati pun orang di rumahnya, makyademu pinabitta. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antaranya kata Rasulullah, kalau makan ada jatuh, ambil. Bahkan sisa-sisa yang di tangan ini disuruh lepai. Makyada itu sebenarnya luar biasa ampe Nabi SAW. Ini juga bagaimana supaya kita seperti Nabi, tidak ada caranya kecuali kita belajar sejarah. Sejarah lah bagaimana Rasulullah di depan istrinya, bagaimana Rasulullah di depan sahabatnya, bagaimana Rasulullah di depan sahabat, bagaimana Rasulullah di depan binatang. Harus ditempuh lewat sejarah memang. Kata Rasulullah, orang yang paling saya cintai dan orang yang paling dekat tempatnya kamarakna ko suruga matu ahasinakum makhlaka. Ya nari itu tahu kami nama kesingnya ampena nasan Nabi SAW. Itu yang keempat. Yang kelima yang terakhir, 6 di sini. Yang kelima, pemelihara anak yatim. Pemelihara anak yatim, Pak. Mungkin ada anak yatim terpelihara, kita mampu misalnya, ana wa kafilul yatim fil jannati hakahakaza. Jadi Rasulullah pernah bilang, saya kata Rasulullah dengan anak yatim nanti begini. Jadi nangka tangannya Rasulullah kemudian kasih begini. Agak betulan ye. Ada ulama mengatakan ini tidak bisa pisah. Ini tidak bisa dua. Ini dua tidak bisa pisah. Jadi ada yang mengartikan bahwa tidak bisa berpisah yang memelihara anak yatim. Yang kedua kata ulama, ada yang mengatakan pengertiannya adalah bahwa ini beda-beda tipis. Dena ini tandrena ye tidak terlalu jauh. Ini berarti nanti tingkatan orang pemelihara anak yatim dengan tingkatnya karena surga itu bertingkat. Dena mabela tingkatna onronna ku suruga. Memahami ini. Ya, jadi kalau kita mampu memelihara anak yatim luar biasa. Anak yatim adalah anak-anak yang ditinggal mati oleh bapaknya pada saat dia belum balik. Ya kalau sudah balik baru mati, tadi anak yatim asal. Ya, tua yatim mana gitu? Iya. Karena yang dimaksud itu belum balik. Yang terakhir, at-tajirus saduk. At-tajirus saduk. Pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur rupanya ada peluang untuk bersama Nabi. Ini hadisnya diriwayatkan Tirmizi dan Ibnu Majah. Agak bunyi hadisnya, at-tajirus saduk al-amin, pedagang yang jujur melempuk ma'an nabiyyin, akan bersama para nabi, para siddiqin dan orang yang mati syahid. Ini ada hadisnya. Jadi beruntunglah pedagang-pedagang yang jujur. Tapi susah itu jujur menjadi pedagang, Pak. Apalagi kalau pedagang lewat online. Beda yang deskripsi di TikTok, beda yang datang. Kita semua mungkin sudah pernah semua beli online. Lain dikasih lihat di tayangannya, lain yang datang. Saya sudah keseringan seperti itu. Semoga pengajian kita ada manfaatnya. Demikian Bapak Ibu, pengajian kita malam ini. Tak ada pengengak kalau terkesan menggurui sekali, yang sebenarnya ini orang tuaku lebih duluan tahu daripada saya. Cuma amanahnya ini ada sirah. Jadi tak ada pengengak, sirahnya ini tidak berurut begitu. Penggalan-penggalan sejarah. Yeah. Supaya mengaitkan dengan kondisi kekinian kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.